Pada ayat 22 ini, ketika Allah di situ dikatakan ada orang yang tidak mau mengikut perintah Nabi, mengikuti insi-insi wahyu, artinya mereka ketika itu tidak mau berserah diri, kan? Tidak mau tunduk. Nah, lalu bagaimana pada ayat 22? Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, tunduk dia kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, diterimanya, tidak disebut-sebutnya begini nenek moyang saya itu, ya, sedang dia orang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dialah telah berpegang kepada buhul yang kokoh, hanya kepada Allah sesungguhnya segala urusan. Artinya apa itu? Orang yang mau menerima kebenaran tadi, orang sudah menyatakan dia berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Itu sama artinya mereka itu sudah berpegang kepada urwatul wuthqa. Apa itu urwatul wuthqa? Berpegang kepada tali yang bergantung kepada tali yang kuat, buhul yang kuat. Perumpamaan seperti itu. Ketika kita membuka hati keluar dari fanatisme tadi itu, menerima kebenaran, dan hal ini kebenaran itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi begitu orang yang sudah mampu seperti itu, maka dia berarti sudah berpegang teguh seperti berpegang kepada tali yang kuat. Nah, begitu dia Bapak Ibu, ya. Jadi artinya apa? Ketika kita menerima sebuah kebenaran, itu sama artinya kita bergantung kepada kayu yang kuat. Tapi ketika kita sudah berpegang kepada ketidakbenaran, kepada kefanatikan, itu artinya sama kita bergantung kepada bersandar ke kayu yang lapuk. Roboh kita di dalam. Ya, maka di sini hendaklah kita digambarkan berserah diri kita hendaknya kepada Allah, ya. Sedang dia adalah orang yang berbuat kebaikan, jadi berserah diri kepada Allah itu adalah sama dengan kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kebaikan. Terus bagaimana kalau seandainya kita kufur kepada Allah, ya? Ini kan masih dalam dakwah Nabi ini. Nabi sudah berupaya begitu. Kalau kita bawakan kepada diri kita, kita sudah berupaya, ya, sudah berupaya membawa, menasihati kepada kebenaran, membaik kepada kebenaran, ya. Terus apa sikap kita kalau kita ditolak, gagasan kita ditolak, pendapat kita ditolak, usulan kita ditolak, pada tepat dan betul, gimana sikap kita Pak Ibu? Nah, lihat pada ayat 23, ya. Pada ayat 23, dan barang siapa kafir atau kufur, maka kekafiran itu janganlah menjadikan kamu Muhammad. Kafir kufur itu apanya? Tidak menerima apa kamu sampaikan itu Muhammad, menolak. Kan kufur itu, kafir itu orangnya, kufur itu sikapnya. Apa itu? Apa kata kafir itu artinya? Menutup, tertutupnya dinding hati itu perbuatan kufur namanya itu. Hati ini sama dengan sebuah paralon, air yang seharusnya mengalir kemudian tertutup, penutup itu namanya kafir itu. Jadi orang kafir itu artinya apa? Orang tertutup aliran kebenaran ke hatinya, ya. Ada sebuah kebenaran tapi dia menolak, tidak mau dia menerima, itu berarti kafir. Dan barang siapa yang kafir, maka kekafiran itu janganlah menjadikan hatimu Muhammad. Artinya walaupun kamu sudah berdakwah ini, kamu sampaikan, kan mereka itu tidak membuka hati untuk menerima kebenaran, mereka kafir kepada kebenaran itu, jangan membuat hatimu sedih, ya. Karena pada hari tugasmu hanya menyampaikan, Muhammad, innaka anta muzakkir, tugas kamu hanya menyampaikan, memberitakan, berdakwah. Begitulah dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ada gagasan kita tidak diterima oleh orang, nasihat kita ditolak, ya, usulan kita diacuhkan, apalagi para baik semua, bernas semua, jangan membuat hati kita sedih. Enggak sedih. Kita usul begini, begini, ya. Jangan kita, artinya apa?
merasa kecil hati. Tetap diingatkan betul oleh Allah, janganlah kamu, ya, itu, ya, kekafirannya itu janganlah menyedihkan kamu Muhammad. Ya, tugasnya ada menyampaikan. Begitu juga kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tugas kita adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak boleh berhenti. Bosan, kau boleh dah dia saja. Ada boleh itu. Itu sedih namanya itu. Dan ada tak teguran Allah kepada Nabi dan Rasulnya yang seperti itu? Nabi apa yang mengalami Bapak Ibu? Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak ada yang peduli, tidak ada yang acuh. Sedih Nabi Yunus itu, pergi Nabi Yunus, tinggalkan dia seperti ini. Lalu tegur oleh Allah, diuji dan dicoba, dikasih cobaan oleh Allah. Apa itu? Telat menaikkan. Di situ Nabi Yunus sadar, lalu dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Kau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku ini sudah zalim. Di mana kezalimannya? Diakui kezalimannya oleh Nabi. Oleh Nabi? Di mana? Meninggalkan. Dia putus asa. Ya. Nah, kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, kepada Nabi Muhammad SAW diingatkan, jangan putus asa kalau mereka itu kafir. Jadi sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu bermunasabah Bapak Ibu. Munasabah itu artinya apa? Saling berkaitan peristiwa itu dengan lain. Nah, kalau ada Nabi Yunus yang bersikap seperti itu, lalu dia bertobat kepada Allah, mengingatkan. Sebab apa yang dialami oleh para Nabi itu macam-macam bentuknya dan berat-berat semua. Dan kepada Nabi Muhammad, mereka Nabi itu berhadapan kepada orang yang pikirannya seperti itu. Jadi setiap Nabi itu, setiap Nabi dan Rasulullah itu menghadapi konteks kondisi umat yang berbeda-beda. Lain konteks Nabi Musa, lain pula karakter umatnya. Lain kepada Nabi Isa, lain pula kepada Nabi Muhammad, lain pula. Apa itu? Sudah cerdas, sudah hebat. Dan salah satu lagi apa mereka contohnya, surah Jasiyah ayat 24 itu ada kaum namanya kaum Dahriyun. Itu mereka menolak itu ada hari akhirat. Nah, itu yang diyakinkan oleh Nabi bahwasanya hari akhirat itu dah. Nah, apa peringatan Allah kepada Nabi? Ya, apa? Dan barang siapa yang kafir, maka kafir itu janganlah menyedihkan kamu Muhammad. Kalau ada agenda kita, ada apa kita segala macam, maka hendaknya kita jangan patah semangat. Jangan kita sedih, kok pendapat saya tidak pernah diterima ini. Ya kan? Kita ada masyarakat kan sering begitu, Bu ya. Usul kita ini benar semua. Tapi kemudian dipatah arangkan sama orang. Itu di sini kata jangan merasa saya sedih. Hanya kepada kamilah tempat kembali mereka. Maksudnya apa itu? Ujung perjalanan hidup mereka itu akan kembali juga kepada Allah. Yang membangkang dalam hidup ini, yang durhaka dalam hidup ini. Kemana tempat kembalinya nih Pak? Kemana tempat kembalinya? Kepada Allah. Tidak akan ada tempat kembali kecuali tempat kembali itu hanya kepada Allah. Ya. Tidak bisa kita lari dari keadaan itu. Ya. Oh, tidak ada tempat lari karena tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wah. Ya. Jadi maksudnya apa itu? Orang yang tidak mau mempercayai, tidak menerima kebenaran, membangkang, menolak kebenaran, tidak ada tempat kembali bagi semuanya kecuali kepada Allah. Dan Allah kata, nyatakan di situ, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Jadi karena kembali kita, tempat kembali kita adalah kepada Allah, dan Allah akan bukakan segala apa Bapak Ibu perbuatan yang pernah kita perbuat selama ini. Ya, bayangkan. Jadi tidak bisa kita lari kepada keadaan apapun dalam hidup. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wah. Ini kan luar biasa. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kita bisa bersandiwara dalam hidup ini.
Oh, saya tidak mau menerima ini, begini. Karena ada sesuatu yang kita simpan di hati kita, ada kemauan kita, ada tujuan kita, ada keinginan kita. Ya kan? Orang tidak tahu. Tapi Allah nyatakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Segala isi hati itu Allah Maha mengetahui. Lalu kemana kita mau lari? Ya, kita sama kita ini nggak tahu kita isi hati kita ini, Bu. Apa yang dalam hati saya sekarang berkecamuk, udah tahu Ibu. Apa yang sedang berkecamuk dalam hati Ibu, apa yang ada kondisinya, tidak sedang tahu kita. Tapi segala sesuatu yang tersimpan di hati manusia itu, dalam ayat ini mengatakan Allah Maha tahu, dan Allah akan membalasi segala sesuatu yang mereka simpan di dalam hati-hati mereka itu. Ya, kalaupun kamu sembunyikan, tuh ibu kamu sembunyikan, kata Allah, maka yuhasibukum billah, Allah akan menghisab, Allah akan membalasi. Ya, kalau kamu sembunyikan, kamu rahasiakan, yuhasibukum, Allah akan menghisab, Allah akan membalasi. Jadi artinya apa? Hidup ini sepandai kita bersandiwara, sepandai-pandainya kita menyimpan, semuanya berdasarkan ayat tadi akan kami perlihatkan kepada mereka. Lalu di mana kita bisa menyembunyikan hakikat diri kita lagi? Di mana kita bisa menyembunyikan diri kita? Tidak ada yang tidak akan Allah bukakan rahasianya. Ya. Tidak ada yang akan Allah bukakan, tidak yang akan Allah bukakan rahasianya.